Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Krisnandi dan pada kesempatan kali ini saya yang seorang mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi ingin berbagi dengan teman-teman sekalian mengenai pembelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah ditugaskan oleh Bapak Bambang untuk membuat video mengenai presentasi saya tentang bagaimana PowerPoint rangkuman 7 pertemuan yang sudah diberikan oleh Pak Bambang Purnomo telah diadakan dan telah diselenggarakan oleh Bapak, dan apa aja sih poin-poin yang saya dapat dan yang bisa saya bagikan untuk teman-teman sekalian. Nah, saya Krisnandi ingin langsung berbagi ke teman-teman sekalian, jadi tunggu apa lagi? Check it out. Baik, kita langsung aja masuk ke rangkuman pertemuan manajemen operasional. Nama saya Krisnandi dengan NIM C1B022076, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengajar Pak Bambang Purnomo SEMM, Universitas Jambi, UTS mata kuliah Manajemen Operasional. Pada kesempatan kali ini saya ingin merangkum poin pertemuan dari mata kuliah Pak Bambang Purnomo, mata kuliah Manajemen Operasional yang ada berjumlah 7. Jadi saya sudah merangkum poin pertemuan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Di sini juga saya sudah membuat poin-poin apa saja dari pertemuan 1 sampai 7 yang telah diberikan oleh Bapak Bambang Purnomo. Yang pertama yaitu mengenal manajemen operasional, pertemuan kedua perencanaan dan pengembangan produk, pertemuan ketiga analisa penentuan pabrik, pertemuan keempat manajemen produksi di era modern, pertemuan kelima manajemen produksi di era modern part 2, pertemuan keenam manajemen persediaan bahan baku, dan pertemuan terakhir yaitu pertemuan ketujuh manajemen rantai pasokan. Kita akan masuk ke pertemuan yang pertama dulu, mengenal manajemen operasional. Apa sih itu manajemen operasional? Manajemen operasional adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien. Definisi manajemen operasional terbagi menjadi 3 poin utama dan yang penting, yaitu pertama, fungsi. Manajer operasi bertanggung jawab mengelola departemen produksi barang dan jasa. Yang kedua, sistem, membuat rancangan dan analisis transformasi barang dan jasa dalam sistem perusahaan. Dan yang ketiga, keputusan, yaitu manajer operasional harus bisa melakukan pengambilan keputusan sebagai unsur barang dan jasa. Ruang lingkup produksi dalam manajemen produksi tercakup dalam 4 poin utama manajemen, yaitu planning, perencanaan dan strategi, organizing, pembagian tugas, actuating, pelaksanaan kerja, dan controlling, pengawasan kerja. Manajemen produksi juga dibagi menjadi 3 bagian penting, yaitu perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem informasi produk. Revolusi industri dapat kita lihat sejak industri 1.0, yaitu industri yang berfokus di penggunaan mesin uap, dan industri 2.0 yaitu produksi besar-besaran dengan menggunakan tenaga kerja dan mesin listrik. Industri 3.0 yaitu produksi otomatis yang mulai menggunakan barang-barang elektronik dan ilmu teknologi. Serta industri 4.0 yaitu industri yang sudah mulai menggunakan AI. Kita masuk ke contoh perusahaan barang dan jasa. Di sini saya sudah memasukkan salah satu contoh dari perusahaan barang dan jasa, yaitu ada pabrik produksi Samsung sebagai perusahaan barang produksi, serta kantor layanan JNE sebagai contoh perusahaan jasa. Kita langsung masuk ke materi pertemuan kedua, yaitu perencanaan dan pengembangan produk. Di materi pertemuan kita yang kedua tadi, produk adalah hasil dari pengembangan suatu strategi bisnis.
Nah, dari situ muncul beberapa pertanyaan mengenai proses produksi. Pertanyaan pertama, produk apa? Pertanyaan kedua, kapan produk dikembangkan? Dan pertanyaan ketiga, berapa banyak? Untuk menjawab pertanyaan produk apa yang harus kita buat, kita bisa menggunakan sumber internal seperti bagian penelitian, pengembangan, dan konsultan pemasaran perusahaan. Dan untuk sumber eksternal seperti selera pasar, produk pesaing, dan masukan pelanggan. Kapan sih kita harus mengembangkan produk kita? Ketika siklus suatu produk sudah mengalami penurunan dan dibutuhkan inovasi produk untuk kembali menarik minat pelanggan. Suatu produk memiliki masa siklus hidupnya sendiri-sendiri dan tidak bisa bertahan selamanya. Jadi ketika popularitas suatu produk sudah menurun, dibutuhkan inovasi dan pengembangan agar kita bisa tetap menarik minat pelanggan. Dan berapa banyak produk yang harus kita rilis itu bisa menggunakan pendekatan mikroekonomi, menggunakan pendekatan break-even point, serta menggunakan pendekatan forecasting atau peramalan agar perilisan produk kita tidak terlalu banyak memenuhi pasar dan tidak ujung-ujungnya tidak berakhir tidak laku dan malah merugikan kita. Tahapan produksi ada 5: planning atau perencanaan, routing atau mengarahkan alur, scheduling atau penjadwalan, dispatching atau memulai produksi, serta yang terakhir adalah evaluasi bagaimana produk itu berakhir. Apakah sudah memenuhi target pasar, target perusahaan atau belum? Tujuan kegiatan produksi secara umum untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran, mencapai barang dan jasa dalam jumlah yang cukup. Sedangkan bagi produsen, tujuan produksi adalah untuk mencapai keuntungan dan menjaga kesinambungan perusahaan. Kita langsung masuk ke materi pertemuan ketiga, analisa penentuan lokasi pabrik. Dalam pembuatan lokasi pabrik yang akan kita buat, ada banyak sekali pertimbangan yang harus kita lakukan agar lokasi pabrik yang kita buat tadi dekat dengan masyarakat dan bisa tetap menjadi lokasi yang strategis, entah itu bagi tenaga kerja ataupun bagi masyarakat untuk mengenal perusahaan kita. Bagaimana sih lokasi pabrik yang ideal? Lokasi terbaik dari suatu pabrik adalah lokasi di mana unit cost dari proses produksi dan distribusi akan rendah, sedangkan harga penjualan produk akan mampu menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian muncul pertanyaan mengenai proses produksi dan proses penentuan lokasi pabrik. 3 pertanyaan ini adalah mengenai faktor lokasi, perencanaan lokasi, serta lokasi ideal. Untuk faktor lokasi, kita harus melihat lokasi pasar dulu, apakah dekat dengan masyarakat, lokasi raw material, sumber dayanya, transportasinya, masyarakatnya, tenaga kerja, serta sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut. Untuk perencanaan lokasi pendirian pabrik, kita harus melihat apakah di tempat kita mendirikan pabrik tersebut tanahnya cukup kuat untuk penyangga bangunan, keamanan kebakarannya baik, dan sebisa mungkin tidak menyebarkan limbah berbahaya sembarangan. Dan serta lokasi ideal terletak pada suatu tempat yang mampu memberikan total biaya produksi yang rendah dan keuntungan yang maksimal. Untuk metode penentuan lokasi, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menghitung apakah yang manakah lokasi yang akan kita pilih sebagai lokasi pabrik kita nanti, yaitu metode beban skor, metode perbandingan biaya, metode break-even point, metode pusat gravity, serta metode transportasi. Kita langsung masuk ke materi pertemuan keempat, manajemen produksi di era modern. Kita bisa melihat model umum fungsi produksi di sini yaitu terdiri dari 3 poin utama, yaitu input sebagai sumber dayanya yang meliputi energi, material, tenaga kerja, modal, serta informasi. Kemudian ada bagian proses transformasi, konversi, perubahan dari input tadi menjadi output, hasilnya yang berupa barang atau jasa. 3 hal ini merupakan hal yang menjadi siklus umpan balik, karena dengan input muncul juga output, dan kemudian dengan output yang kemudian akan menjadikan uang, kita dapat mencari ataupun mendapatkan input sumber daya yang baru.
Pengukuran kinerja produksi suatu perusahaan bisa kita hitung melalui 4 poin penting, yaitu kualitas, menilai kinerja produk dari sisi kepuasan konsumen, efisiensi, menilai kinerja produk dari sisi biaya produksi, efektivitas, menilai kinerja produk dari tingkat keberhasilan tujuan perusahaan, serta produktivitas, menilai kinerja dari sisi input-outputnya. Apakah input yang sudah diberikan sesuai dengan hasil yang nanti kita dapatkan, yaitu outputnya. Masuk ke manajemen produksi di era modern part 2 untuk materi pertemuan yang ke-5. Kita di sini dapat melihat adanya daya saing perusahaan. Daya saing perusahaan berupa bagaimana sih sebuah perusahaan bisa bergerak dalam suatu pasar, kemudian tidak tersingkirkan oleh perusahaan lainnya dan justru bisa menonjolkan dirinya dan menjadi perusahaan ataupun brand yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Sebuah perusahaan memiliki faktor daya saing yang membuatnya bisa menjadi perusahaan yang lebih dibanding perusahaan lain dan menjadi pilihan konsumen. Dan ada 4 poin penting mengenai daya saing ini. Yang pertama, quality dari produk dan service yang kita berikan. Kedua, biaya atau cost yang kita keluarkan ataupun konsumen keluarkan. Speed of delivery, seberapa cepat barang itu bisa sampai ke tangan konsumen. Dan reliability of delivery, yaitu seberapa sebuah perusahaan itu bisa diandalkan oleh konsumennya untuk menjadi perusahaan yang bisa mengantarkan barang dengan cepat namun aman dan bisa diandalkan. Dalam manajemen produksi di era modern juga ada beberapa keputusan utama yang harus dilakukan seorang manajer, yaitu pertama, keputusan atau kebijakan desain produk, lokasi, dan tata letak. Seorang manajer harus bisa menentukan desain dari produk yang dia akan keluarkan, lokasi di mana pabrik itu akan dibuat, serta bagaimana desain dari tata letak sebuah perusahaan. Serta keputusan nomor 2, yaitu keputusan atau kebijakan proses transformasi dalam sistem. Bagaimana seorang manajer itu harus bisa membuat keputusan yang bijak mengenai perubahan transformasi yang tentunya dari waktu ke waktu akan berubah dari perusahaan tersebut. Serta keputusan nomor 3, keputusan atau kebijakan perbaikan terus-menerus. Tentunya seorang manajer harus bisa membuat keputusan serta kebijakan yang bisa membuat perusahaan semakin improve dan berkembang dari waktu ke waktu. Tujuan manajemen operasional terbagi menjadi menghasilkan output yang sesuai keinginan pasar, menghasilkan output yang efisien, menghasilkan output yang semakin digemari konsumen, serta sebagai pemenang dalam persaingan, dan juga meminimalisir cost ataupun biaya yang perusahaan tersebut keluarkan untuk memproduksi suatu produk. Sasaran manajemen operasional terdiri dari cost minimization dalam proses produksi dan jasa, high quality product, penyerahan cepat dan tepat waktu, serta flexibility alat produksi. Apa yang dimaksud dengan flexibility alat produksi? Adalah satu alat produksi bisa digunakan untuk memproduksi tidak hanya satu barang, tapi bisa digunakan untuk hal-hal lainnya. Jadi kita tidak perlu memiliki satu alat yang harus kita miliki untuk tiap bidang yang harus kita kerjakan. Jadi bisa saja satu alat tersebut digunakan untuk berbagai bidang. Itu yang dimaksud dengan flexibility. Kita masuk ke manajemen persediaan bahan baku untuk materi pertemuan ke-6. Apa sih itu persediaan? Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan dan akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misal, untuk produksi, untuk suku cadang peralatan, dan untuk dijual kembali suatu saat nanti jika diperlukan. Dalam menyimpan persediaan, kita harus melakukan sebuah perencanaan bahan baku agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Tapi apa sih itu perencanaan bahan baku? Perencanaan persediaan bahan baku adalah proses untuk menentukan jumlah
dan jenis persediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan produk di masa depan nanti. Serta bagaimana sih bentuk persediaannya? Bentuk persediaannya bisa dalam bentuk bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, ataupun suku cadang. Metode perencanaan persediaan bahan baku ada 4. Bisa teman-teman cek nanti di Google, yaitu metode just in time, JIT, serta metode material requirements planning, MRP, economic order quantity, AOQ, serta reorder point, ROP. Tujuan perencanaan persediaan bahan baku apa sih? Nah, ada 3 poin yang saya stand out di sini, yaitu menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan produk. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, menghindari kekurangan dan kelebihan persediaan bahan baku. Karena kalau kekurangan, kita bisa saja tidak dapat memenuhi permintaan dari konsumen nanti. Tapi jika terlalu banyak menyimpan dan tidak laku, tentu saja bisa membuat perusahaan merugi. Dan yang ketiga, meminimalkan biaya persediaan bahan baku. Tentu saja dalam membeli sebuah bahan baku ada dana yang kita perlukan. Jadi untuk meminimalisir dana yang kita keluarkan, kita harus tahu berapa banyak dana yang harus kita keluarkan atau berapa banyak bahan baku yang harus kita beli untuk berjaga-jaga. Kita sampai ke materi pertemuan yang terakhir, yaitu manajemen rantai pasokan ataupun supply chain management. Apa sih itu supply chain management? Manajemen rantai pasokan adalah integrasi aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan serta pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir hingga akhirnya dikirim ke pelanggan. Hal penting yang menjadi dasar pemikiran pada konsep ini adalah fokus pada pengurangan kesia-siaan dan mengoptimalkan nilai pada rantai pasokan yang berkaitan. Jadi secara mudahnya, supply chain management ataupun manajemen rantai pasokan adalah integrasi ataupun keterikatan dari semua kegiatan yang berlangsung dari awal kita membeli bahan baku hingga akhirnya kita kembali menjual bahan tersebut. Ketika sudah kita jual menjadi produk kita. Terus apa sih fungsinya? Fungsi dari supply chain management ada 3. Secara fisik, bisa mengkonversi bahan baku menjadi produk yang dapat didistribusikan ke pelanggan. Lalu, sebagai mediasi pasar, yakni memastikan bahwa apa yang disuplai oleh rantai suplai mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. Dan yang terakhir, tujuan SCM atau supply chain management adalah untuk mengurangi ketidakpastian, uncertainty, dan resiko dalam supply chain. Nah, begitulah hasil presentasi saya. Semoga ilmu ini dapat saya bagikan ke teman-teman dengan baik, dapat tersalurkan dengan teman-teman secara jelas juga. Mohon maaf jika selama penampilan video dan penjelasan video mengenai rangkuman tadi ada banyak kekurangan dari saya sendiri. Saya sangat minta maaf akan soal itu. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo untuk ujian tengah semesternya pada hari ini. Dan juga tugas yang telah Bapak berikan untuk berbagi ke teman-teman sekalian. Saya harap ilmu ini sekali lagi dapat berguna ke depannya untuk teman-teman mulai belajar bagaimana sih manajemen operasional itu bekerja dan bagaimana sih cara kita untuk memanfaatkan manajemen operasional ini di dalam dunia bisnis. Saya Krisnandi dengan NIM C1B022026, mahasiswa dari Universitas Jambi. Saya mohon undur diri terlebih dahulu. Terima kasih, see ya!